Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam li Sayyidi al-Imam al-Arif billah Ibn Athaillah. Hikmah yang ke-9. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi asrarih fid darain amin. Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at bermacam-macam atau beraneka ragam ajnasul a'mal, jenis amal-amal ibadah. Al-amal di sini pekerjaan atau amal, lakin al-murad al-gurubat, bukan pekerjaan duniawi, pekerjaan ibadah. Bitanawu'i karena bermacam-macamnya, waridatil ahwal, warid ahwal. Sebelum masuk ke kalam beliau, kita perlu paham dulu 3 hal. 1, amal. 2, warid. 3, ahwal. Ahwal jam'u hal, amal jam'u amal, waridat jam'u warid. Kalau amal, ibadah, mafhum. Siapa saja faham, ada sholat, ada istighfar, ada puasa, ada khalwah, dan lain-lain. Nah, kalau warid ini perlu direnungkan sebentar. Warid itu sesuatu yang masuk ke dalam hati, sesuatu yang datang ke dalam hati dari Allah. Itu warid. Dah jelas? Sesuatu tadi, kalau sifatnya di dalam hati berubah-ubah dari satu hal ke hal lain, tidak menetap, menurut ulama tasawuf disebut hal. Kalau istaqarra, menetap, tidak berubah-ubah, disebut magam. Yang dibahas di sini hal. Contoh yang paling mudah difaham yang terjadi di riwayat Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gharsi radhiyallahu ta'ala anhu. Itu beliau kan sedang di masjid, kalau saya tidak salah ingat ya. Itu bisa dicek kepada kitab-kitab rujukan manaqib beliau atau orang-orang yang lebih tahu tentang riwayat beliau. Kalau saya tidak salah ingat, beliau sedang di masjid itu. Terus warid, hal gawi ke hati beliau untuk khalwah. Datang ke hati beliau keinginan kuat, gak bisa ditahan lagi nih untuk khalwah. Balik ke rumah, khalwah 15 tahun. Itu contoh yang paling mudah dipaham tentang warid. Hanya jelas ya, nanti warid yang ke hati orang-orang sekelas kita itu jangan dibandingkan dengan warid yang datang ke hati wali-wali kutub seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Lu kan sama-sama warid. Iya, kalau dinilai dari definisi warid, yang ke hati kita ya berasal dari Allah, yang ke hati Al-Habib Abu Bakar wa man fi amthalih juga berasal dari Allah. Cuma setrumnya beda, langit bumi, gak bisa dibandingkan. Itu saya ambil contoh tadi, sebab itu riwayat terkenal dan gamblang untuk difaham.
Sekarang kita berusaha memahami yang di kehidupan kita. Saya yakin kita sering terjadi di kehidupan ini. Tahu-tahu kita ingat dosa-dosa yang kita kerjakan di masa lalu. Tengah-tengah mengingat dosa, datang itu ke dalam hati an-nadam, menyesal. Kadang sampai nangis. Ada yang berada di keadaan ini sampai 10 menit, 1 jam, yang kuat bisa berhari-hari, menyesali dosa-dosa, yang kuat lagi. Saya pernah bertemu orang yang tidak bisa lepas dari ingatan dosanya sampai bertahun-tahun. Jadi ketakutannya itu nggak hilang-hilang. Ada yang semenit, 2 menit, kemudian hilang. Itu datang ke hatinya itu, penyesalan. Itu warid itu. Warid hal. Datang satu keadaan yang menyentuh hati kita. Kan tidak dawam. Ya kan? Tidak dawam kan. Sudah saya terangkan tadi, beda-beda waktunya. Warid ini menyebabkan orang yang menyesali dosa itu menuju ke amal istighfar. Fastaghfara rabbah. Dimulai dengan penyesalan akan dosa-dosa yang dia jalani di masa lalu, yang dia jalani di masa muda, bertahun-tahun dia kerjakan, tersentuh hatinya untuk menyesal. Penyesalan ini namanya hal, keadaan hati. Si nadam ini, si penyesalan ini memunculkan amal istighfar. Kemudian naik lagi, memunculkan penebusan. Dosa, saya akan menebus dosa-dosa saya di masa lalu. Saya akan membangun masjid kalau dia punya duit. Saya akan mengabdi ke pesantren. Saya akan. Ini amal ini. Macam-macamnya amal ini, ajnasul amal ini bersumber dengan hal wahid yang namanya an-nadam tadi. Ini yang dimaksud Sayyidi Ibn Athaillah, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Contoh lain. Ada orang membaca awsafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dia baca riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dia baca hal-hal yang ditanggung Nabi di masa dakwah. Tenggelam ini orang ke kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka warid ke qalbuhu, datang ke hati orang ini, ada syauq, rindu ke Nabi, ada kasihan, ya Allah Rasulullah dulu sampai seperti itu, diganggu oleh musuh-musuh Allah. Warid lagi ke hatinya rasa kagum, naik lagi senang, macam-macam itu warid ke dalam hatinya. Zauk, rasa-rasa yang tertuju ke Nabi Muhammad SAW. Itu hal itu. Itu hal. Hal ini memunculkan keinginan untuk mengamalkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Fasalla, maka membaca sholawat hadzal rajul, orang ini,
yang sedang mengalami hal tadi, sholawat ada Nabi Muhammad SAW. Hal memunculkan amal. Hadzal murad min qaul Sayyidi Ibn Athaillah, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridat ahwal. Apa yang dimaksud dengan perbedaan hal dan magam? Kalau hal tidak menetap, kalau magam menetap. Saya tidak akan membahas magam sebab ini sedang pembahasan tentang hal. Itu memang tidak menetap itu. Contoh, orang yang sedang yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat tadi muncul diamalkan oleh dia karena didahului hal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tengah-tengah dia baca salawat, yang namanya manusia ya, pikiran itu kan datang segala macam. Tengah-tengah dia begitu, dia ingat, wah, saya ini apa pantas baca sholawat, dosa saya ini. Nangis ya, nangis. Ini sudah pindah ini. Pindah dari hal istighfar kepada Nabi, pindah ke hal nadam lima fata minad dzunub, dari dosa-dosanya. Beda lagi, yang tadinya yusalli ala Nabi berubah yastaghfirullah. Akhirnya dia baca istighfar, terus minta ampun kepada Allah, minta supaya dosanya nanti tidak dihisab, minta supaya tidak melalui akabat yang berat-berat di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Nah, tengah-tengah dia begitu, pikirannya datang lagi. Untung saya diberi rizki istighfar. Kalau saya tidak diberi rizki istighfar, naudzubillah, saya diberi israr kepada dzunub, terus menerus berdosa. Pindah lagi ini kan. Min hal ila hal. Dari hal satu ke hal lain. Dari hal dua ke hal tiga. Ini namanya ahwal ini. Tanawwa'at, macam-macam yang memunculkan perbedaan amal ibadah. Apakah semua ibadah yang dilakukan oleh manusia, kita dan saudara-saudara kita seagama itu berasal dari ini yang kita bahas ini, hikmah ke-9? Jawabnya, seharusnya seperti itu, tapi kenyataannya tidak. Saya memahami pemahaman ini ketika saya dulu ngaji. Jadi kalau mau tahap normal, memang orang itu pada ma'aslam, kalau seperti kita kan Islam turunan ya. Tsumma tafakkar, masuk ke alam tafakkur, memahami Allah, memahami Rasulullah. Setelah paham, mensucikan hati, baru masuk ke alam seperti yang diomongkan oleh Sayyidi Ibn Athaillah. Jadi ini tidak terjadi selalu. Yang banyak di kehidupan kita itu, kita masuk ke amal karena mujahadah, melawan hawa nafsu. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, bagus, sangat bagus itu. Cuma ini mau biar kita paham saja. Aslinya seharusnya itu dari dalam, kan waridat ahwal itu di hati kan. Dari hati baru muncul ke zahir. Warid hal gawi baru memunculkan amal. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau menunggu ini saja ya nggak ada ibadah nanti. Jangan, kita mah kelas di bawahnya TK. Bukan kelas TK lagi, di bawahnya TK. Jadi kelas-kelas mujahadah. Nafsu pingin kemana, lawan. Datang lagi, lawan lagi, amal lagi. Itu kelas kita. Cuma indah kita memahami hikmah-hikmah Sayyidi Ibn Athaillah itu agar kita paham, orang-orang seperti Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah, Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar, Al-Habib al-Imam Al-Qutub Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, fulan itu kayak gini. Jadi
amal-amal ibadah mereka itu termunculkan karena ada warid ilahi yang masuk ke dalam hati-hati suci beliau. Allah yanfa'una wa iyyakumul ahbab min barakatihim fid din wa dunya wal akhirah ala dawam bila mihnah dunya wa akhirah.